Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kebaktian pagi ini. Berkatilah setiap orang yang hadir, seperti juga Engkau memberkati pendeta yang berkhotbah. Kiranya firman-Mu dan Roh-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing. Pakailah kami, berilah pengertian yang jelas kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati dan sungguh-sungguh boleh menghayati firman yang dikabarkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita berbicara bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ini bukan satu cerita kosong. Ini adalah satu peristiwa terbesar sepanjang peperangan selama sejarah dunia. Tidak ada satu orang dengan tidak senapan, dengan tidak pakai panah, tameng, atau baju besi dari tentara melawan seorang raksasa yang begitu perkasa dan akhirnya membunuh dia hanya dengan satu batu kecil. Tidak sejarah tidak pernah mencatat kemungkinan begitu dahsyat seperti ini. Ini hanya tercantum di dalam kitab suci, firman dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Peristiwa Daud mengalahkan Goliat telah menjadi satu simbol, menjadi satu dorongan, dan menjadi satu fakta sejarah bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Senjata penting untuk pertahanan negara, tapi senjata bagaimana beratnya tidak lebih penting dari penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, bedanya Goliat sama Daud adalah Goliat berdasarkan segala kemungkinan, baik dari anugerah ciptaan Tuhan maupun dari karya kesuksesan manusia. Karena Tuhan mencipta dia lebih besar, lebih sehat, lebih tinggi, lebih perkasa dari siapapun di dunia. Waktu orang Israel minta Tuhan, izinkan kami memilih seorang raja untuk memimpin kami. Samuel nangis sambil berbicara kepada Tuhan. Rakyatmu tidak cinta kamu. Mereka tidak menghargai pimpinanmu. Maka mereka minta raja. Atas kemauan rakyat Israel, Tuhan tidak tolak. Tuhan tidak pernah menghina demokrasi. Tuhan selalu mengizinkan. Tuhan selalu memperbolehkan rakyat minta apa. Tetapi dengar satu kalimat. Setelah Tuhan mengizinkan permintaan rakyat, Tuhan memberikan peringatan. Raja akan menindas kamu. Raja akan memeras kamu. Raja yang kau pilih akan menerima pajak banyak dari keluarga kamu. Raja adalah orang berdosa juga. Saudara-saudara, semenjak hari itu sampai sekarang kita melihat dari buku Republik yang ditulis oleh Plato. Kita melihat ada istilah demokrasi yang dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam segala negara, khususnya Prancis sesudah tahun 1789 mereka mengadakan demokrasi. Mereka menjunjung hak asasi manusia sampai sekarang. Jadi seluruh dunia kira demokrasi itu dimulai daripada revolusi Prancis 1789. Tapi itu salah. Sebelum Prancis memikirkan tentang demokrasi, 2500 tahun yang lalu di Athena sudah ada demokrasi. Bahkan sebelum Athena, di dalam kitab suci buku Samuel sudah ada demokrasi.
Banyak orang kira perkembangan dunia munculkan ini, muncul itu. Banyak jasa dari Perancis, dari Rusia, dari Tiongkok, dari Inggris. Sebenarnya semua sudah ada di kitab suci. 2000 tahun sebelum orang Perancis menjunjung tinggi demokrasi, sudah dimulai dari Alkitab. Orang Israel minta, biarlah kami yang menentukan politik hari depan. Biar kami yang memilih raja untuk kami sendiri. Ini permintaan, bukan monarki. Ini permintaan demokrasi. Rakyat berbicara. Rakyat menentukan hari depan. Rakyat memilih sistem politik. Tuhan bilang boleh saja. Tuhan bukan Tuhan diktator. Tuhan bukan Tuhan memeras. Tuhan bukan Tuhan yang menindas rakyat. Dia menghargai rakyat. Dia menghormati rakyat. Dia menerima usulan dari rakyat. Biar ada demos kritos. Demos arti bahasa Greka rakyat. Kristos berarti kuasa daripada manusia. Manusia minta kuasa. Janganlah engkau yang berkuasa Tuhan. Kami mau berkuasa. Tuhan bilang boleh. Engkau mau berkuasa, silakan. Engkau mau bebas, silakan. Engkau mau menjunjung tinggi asasi manusia, silakan. Tetapi dengar, demokrasi bukan Tuhan. Demokrasi bukan solusi. Demokrasi tidak pernah membawa bahagia sebenarnya, sepenuhnya untuk manusia. Demokrasi baik tidak baik, Tuhan pun menghargai, tetapi tidak menjamin bahagia kita, keamanan anak-anak kita, atau kesehatan, kebebasan, dan hari depan yang dipenuhi dengan berkat besar dari Tuhan. Terlalu demokrasi mempunyai kebahayaan yang tidak bisa teratur. Di dalam dunia kita lihat ada negara demokrasi yang tidak terkendali. Ada negara dari orang-orang yang diktator yang akhirnya manusia ditindas. Dunia tidak ada jalan keluar. Mau merdeka, mau tidak usah Tuhan, tapi membereskan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dari rakyat yang dah habis-habis keadaan yang mengacaukan. Maka Tuhan berkata, Samuel, orang Israel minta demokrasi, kasih dia. Biar mereka bebas, demokrasi. Tapi ingatkan, raja akan mempungut pajak. Raja akan menindas mereka. Raja akan mempersiapkan uang untuk bikin pertahanan yang sangat mahal. Raja akan menyediakan kuda, menyediakan akan kereta-kereta perang, dan raja akan bikin manusia susah. Tuhan sambil mengizinkan demokrasi, Tuhan sambil memperingatkan kesulitan yang dihasilkan oleh demokrasi, sehingga orang Israel belajar sebenarnya bagaimana baru boleh taat kepada pimpinan Tuhan. Setelah Saul dipilih, dia lebih ganteng, dia lebih sehat, dia lebih muda, dia lebih tinggi satu kepala dari orang lain. Sukses. Selesai. Sudah mencapai keinginan? Iya. Orang Israel mencapai keinginan sendiri. Orang Israel sudah mendapatkan raja. Sesudah itu baru tahu Tuhan memperbolehkan raja musuhnya bukan lebih satu kepala dari orang biasa, lebih 3 kepala tingginya. Goliat yang begitu menakutkan muncul setelah demokrasi tercapai. Waktu itu baru
Israel sadar mereka tidak mungkin membereskan kesulitan politik di dalam bangsa mereka sendiri. Mereka baru sadar musuh mempunyai kekuatan jauh lebih besar daripada apa yang mereka miliki. Saat itu barulah Saul menjadi raja yang menyemun diri, yang takut-takut kepada musuh yang namanya Goliat. Dan dia tidak berani perang. Dia tidak berani keluar. Saat itu Goliat merajalela. Seperti Tuhan tidak ada. Seperti pemeliharaan Tuhan sudah stop. Israel sekarang menghadapi kebahayaan yang tidak pernah dilanda sebelumnya. Saudara-saudara, waktu itu Tuhan melihat Saul sudah menyeleweng, sudah tidak lagi setia kepada dia. Tuhan berkata kepada Samuel, pergilah ke kota Bethlehem. Masuklah rumah seorang namanya Isai. Dan di situ lantikan salah satu anaknya menjadi raja mengganti Saul. Samuel dengar kalimat itu, dia ketakutan. Oh Tuhan, jikalau saya harus melantik raja yang lain, bukannya berarti aku akan menimbulkan kemarahan dari raja yang ada, yaitu Saul, untuk membunuh aku. Pergilah, berkata, saya bawa seekor sapi untuk menyembah kepada Tuhan, sehingga saya datang dengan perdamaian. Tak ada orang memberitahu, engkau tidak akan dibunuh oleh Saul. Dia ke situ, dia bilang sama Yesai, keluarkan semua anakmu. Hari itu kebetulan dari nomor 1 sampai nomor 7, anak Isai yang 8 laki-laki itu, 7 ada di rumah. Satu-satu keluar gagah, muda, sehat, ganteng, luar biasa. Satu keluar. Semua kelihatan mukanya raja. Semua kelihatan badannya jenderal. Semua kelihatan tubuhnya begitu kuat dan begitu menakutkan. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel di dalam hatinya, ini anak pertama yang begitu gagah, bukan calon raja. Pergi. Kedua, bagus, ganteng, sehat, bukan calon raja. Ketiga, bukan. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua lewat. Tuhan berkata, jangan tabiskan mereka. Jangan melantik mereka, karena mereka bukan pilihan aku. Kadang-kadang kita sulit mengetahui Tuhan pilih siapa sih. Kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan mau pakai siapa sih. Waktu saya masih muda, umur 8, saya pasang mimbar, saya taruh kitab suci, saya panggil anjing saya duduk di sana. Saya khotbah kepada anjing. Karena saya tidak ada pendengar, saya khotbah kepada anjing. Orang-orang tidak tahu Tuhan akhirnya mau pakai Stephen Tong menjadi pendeta GRI yang besar di sini. Waktu itu saya masih kecil. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tidak bisa ngerti kehendak Tuhan mau pakai siapa, mau pilih siapa, mau menjadikan siapa utusannya. Demikian dalam kasusnya Daud, tidak ada orang pikir dia mungkin menjadi raja mengganti Saul. Tapi waktu itu 7 saudara kakaknya satu persatu keluar, dilihat oleh Samuel, dijawab oleh Tuhan, bukan. 7 kali bukan. Samuel gelisah, masih ada anak kamu? Hei Isai, anakmu cuma 7. Isai menjawab, masih ada 1, sedang menggembalakan kambing-kambing sedikit di tempat yang jauh. Panggil dia pulang, saya mau lihat dia. Waktu dipanggil, bukan pakai sepeda motor, bukan pakai mobil, bukan pakai jeep, bukan pakai caterpillar, jalan kaki, naik kuda,
pergi kampung yang jauh, menemukan Daud. Ayo pulang. Pulang perginya berapa jam? Tak tahu. Alkitab tidak tulis. Mereka mencari Daud bahwa dia kembali ke rumahnya berapa jam. Tetapi Samuel yang tua tahan, sabar, tunggu Daud keringetan, sangat lelah, disuruh pulang dia pulang. Karena dia dari kecil taat kepada papanya. Waktu baru masuk rumah, Tuhan berkata kepada Samuel, inilah anak yang saya pilih jadi Raja Israel. Lantikkan dia, tabiskan dia, karena dialah Raja yang kutetapkan. Waktu Daud masuk, dia bersambutan, Pak, saya sudah di sini. Lihat, ini paman Samuel, seorang raja-raja, seorang hakim-hakim yang Tuhan kirim menjadi pemimpin Israel. Pak Samuel, dia tunduk dan sambil bilang, lutut. Daud lutut. Dia mencurahkan minyak, mengurapi dia, dan dia mulai hari itu dijadikan raja yang dipersiapkan. Saya tanya, Daud ditabiskan menjadi raja, mungkin umur 17, mungkin umur 20, kita tidak tahu. Tapi waktu dia menjadi raja, dia harus tunggu berapa puluh tahun. Orang yang dipimpin Tuhan harus taat. Orang yang disiapkan oleh Tuhan harus rendah hati. Harus sabar menanti sampai waktumu sampai. Sekarang banyak pendeta, banyak hamba Tuhan baru menyerahkan diri langsung mau jadi pendeta besar. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya umur 17 membagi traktat di tengah jalan. Mengabari Injil supaya orang percaya kepada Tuhan. Sampai umur 49 baru saya dirikan gereja Reform Injil Indonesia. Saya tunggu kira-kira 30 lebih tahun. 17, 27, 37, 49, hampir 32 tahun baru saya menjadi pendeta gereja Reform Injil Indonesia. Saya juga harap semua anak muda taat, telaten, sabar menanti sampai waktunya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Daud menjadi seorang hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, hari ini saya pasti membunuh kamu. Besar kalimatnya. Tidak ada senjata. Tidak ada pisau yang berat. Tidak ada pedang. Tidak ada panah dan busur. Hak apa dia mengatakan kalimat itu? Hari ini saya pasti membunuh engkau. Dia bersandar kepada Tuhan. Tuhan menaruh engkau di bawah tanganku. Tuhan tidak mengizinkan saya berada di bawah tanganmu. Goliat berkata, Daud, kau kira saya anjing kah? Daud diam. Kau kira saya dicari seperti engkau mengejar anjing? Aku pasti bunuh kamu. Tapi Daud menjawab, aku pasti membunuh kamu. Karena Tuhan menyertai aku. Sekarang kita semua hidup di dunia, kita berdagang, kita berjuang, kita bekerja apapun, kita semua harap sukses. Tapi saya kasih tahu, kalau Tuhan menyertai, kesuksesanmu akan tiba padamu. Kalau Tuhan tidak menyertai, bagaimana hebatnya akhirnya total gagal adanya. Kita Tuhan mengingatkan kami, biar kita menjadi orang Kristen selalu mengingat firman Tuhan. Bukan berdasarkan jasa sendiri, tapi bersandar anugerah Tuhan, kita hidup memuliakan Dia. Saudara-saudara sekalian, setelah Daud bertemu dengan Goliat, Goliat dengan pakaian besi, dengan panah, busur, dengan tameng yang datang kepada Daud.
Daud hanya membawa satu tepilan dengan satu batu, lepaskan. Shoo! Begitu cepat sebelum si Goliat menyongsong dia, batu itu sudah masukkan lubang, dan di dalam 1 detik batu itu masukkan otaknya, putar-putar di dalam. Kepala yang besar, tubuh yang kuat, keberanian yang menakutkan dari Goliat, otaknya langsung diputar-putar satu batu kecil menjadi bukan kelapa, tapi menjadi kepala kopior. Langsung jatuh. Pusingnya dia tidak tahan, langsung mati. Kalimat Daud berkata, hari ini aku pasti membunuh kamu. Terjadilah seru fatal. Dia ambil pisau besar daripada Goliat, potong kepalanya Goliat. Daud potong kepala, injak kakinya di atas kepala itu dan menyatakan kemenangan. Pada waktu Daud menang, ini di luar sangka, di luar rencana, di luar dugaan siapapun. Tidak ada orang mengerti kenapa Goliat yang kalah, kenapa Daud yang menang. Tadi saya mengatakan ini bukan peristiwa peperangan dunia yang kecil. Ini adalah peperangan yang paling ajaib dan kemenangan paling besar sepanjang sejarah peperangan dunia. Saudara-saudara, seorang anak muda yang tidak bersenjata dengan satu batu kecil mengalahkan seorang jenderal yang besar. Bolehkah kita mengerti? Tidak. Bolehkah kita duga? Tidak. Bolehkah manusia merencanakan kemenangan sebesar ini? Tak mungkin kecuali Tuhan. Goliat mati. Dia begitu gagah. Membuktikan kemenangan apapun bukan berdasarkan rencana, bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan strategi manusia. Tapi semua diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan kemenangan, engkau bagaimana harus gagal, akhirnya tetap unggul. Kalau Tuhan mau memberi kematian, bagaimana gagalnya engkau, akhirnya tetap mati. Jangan sombong. Di dalam hidup seperti ini, di dalam perdagangan seperti ini, di dalam studi, di dalam perjuangan masyarakat, semua harus minta pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, setelah Goliat jatuh, orang Palestina lari semua. Orang Israel tadi lesu, sekarang semangat, dan perempuan-perempuan datang menyambut Daud yang bawa kepala Goliat yang dipotong dengan pisau Goliat sendiri, lalu menuju ke tempat Saul. Daud mengalahkan Goliat. Daud perwira yang besar. Saudara-saudara, ribuan orang datang setelah ada yang menang, mereka menjadi berani menyongsong Daud. Dan di antara perempuan-perempuan itu mereka bersyair, Saul bunuh ribu-ribu, Daud bunuh berpuluh-puluh ribu. Daud bunuh lebih banyak dari Saul. Daud bunuh laksa-laksa. Wah, kalimat ini didengar oleh Saul. Saul mulai menjadi seorang yang tidak bisa tidur. Tidak ada damai, tidak ada tentram. Karena dia tahu sudah ada saingan yang mengancam sejahteranya dia. Yaitu Daud sekarang sudah dicintai rakyat lebih dari dia. Apa gunanya engkau mendapat dukungan demokrasi? Apa gunanya engkau dicintai semua rakyat? Ternyata rakyat itu bisa berubah. Rakyat itu tidak menentu. Rakyat itu tidak pasti.
Rakyat itu tidak kekal. Jangan bersandar kepada manusia. Manusia di dunia bisa berubah. Daud berlainan dengan Saul. Daud berlainan dengan Goliat. Dia hanya bersandar pada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, selama saya hidup, saya melihat regim berubah. Regim yang begitu berkuasa ambruk. Soekarno mati, Soeharto berhenti, Habibie meninggal dunia, Gus Dur mati. Saya lebih besar 6 bulan umurnya dari Gus Dur. Dia jauh lebih muda dari saya. Tapi saya diberi pelihara sampai hari ini. Saya melihat berhentinya Gus Dur. Saya berhentinya akan Megawati. Saya melihat berhentinya akan orang-orang presiden yang berada. Seperti Jokowi dan sebagainya. Saudara-saudara, saya minta Tuhan jaga gereja ini. Meskipun manusia bisa berhenti, pendeta bisa mati, harap Tuhan menjaga gereja Reform Injili Indonesia. Amin. Saudara doakanlah supaya gereja ini dipelihara oleh Tuhan. Manusia terlalu pendek. Umur manusia terlalu sementara, bersandar kepada Tuhan saja. Pada waktu Saul dengar Daud unggul, Daud menang, dan orang memuji, Daud bunuh laksa-laksa, dia mulai iri hati. Saudara-saudara, yang menjadi kesulitan terbesar di antara masyarakat manusia, perdamaian dunia, ancaman terbesar iri hati. Bukan atom, bukan nuklir, bukan senapan yang paling mutakhir, bukan kapal terbang yang bisa membom, tetapi iri hati di dalam jiwa manusia kepada junior, kepada rekan, kepada orang biasa, itu akan menghancurkan masyarakat. Itu akan menghancurkan negara. Itu akan menghancurkan gereja. Saul iri Daud. Saul akhirnya berubah menjadi membenci Daud. Iri hati mengandung benih kebencian. Semua 1, 2, 3. Mengandung benih kebencian. Siapa yang kau iri, kau ingin membunuh dia. Siapa yang kau iri, kau pasti benci dia. Dosa pertama mengakibatkan kematian di dalam sejarah manusia, yaitu Kain membunuh Habel. Karena apa? Habel diterima oleh Tuhan, dia tidak terima. Akhirnya dia iri hati Habel. Sesudah itu dia menimbulkan kebencian. Setelah benci menghasilkan pembunuhan. Dia memukul adiknya sampai adiknya mati. Saya kalau lihat anak kecil, saya sayang sekali. Saya kalau lihat anak kecil, saya senang sekali. Saya tidak ngerti seorang kakak membunuh adik sendiri. Hatinya berapa jahat adanya. Tadi saya masuk, anak-anak semua giliran mau jabut tangan. Saya sudah lambat, saya mau masuk sini. Tapi anak-anak tidak mau lepas. Patong. Mereka begitu mencintai saya. Saya begitu mencintai mereka. Ini keindahan di dalam masyarakat. Ini kemanisan di dalam umat manusia. Saling mengasihi. Tetapi saudara-saudara, kalau iri hati sudah timbul, akan disusul dengan kebencian. Kalau kebencian sudah berada, akan disusul pembunuhan. Itu sebab Saul yang tadinya senang diangkat jadi raja, sekarang tidak senang karena orang lain diangkat jadi raja. Dia karena dulu terpilih, dia bangga sekali. Sekarang dia menjadi iri karena orang lain dipilih. Saudara-saudara,
Bolehkah engkau melihat orang lain lebih unggul dari kamu? Bolehkah engkau mengaku orang lebih berhasil dari kamu? Bolehkah engkau terima orang lain dapat uang lebih banyak dari kamu? Bolehkah engkau menerima toleransi ada orang lebih ayu, lebih ganteng dari kamu? Bisakah engkau terima orang lain lebih sukses dari kamu? Saul bilang, tidak, saya tidak bisa terima. Kenapa ada saya? Sekarang lebih dari saya ada Daud. Saya pasti mau membunuh dia. Minggu lalu saya berkata, minggu ini kita bicara bagaimana Saul caranya membunuh Daud. Pembunuhan itu ada 3 macam. Tiga macam dipakai oleh Saul untuk menyingkirkan Daud. Saul waktu itu terima satu hal yang kita gampang ngerti. Allah meninggalkan dia. Setan dari Allah datang kepada dia. Apa ini? Allah meninggalkan yang dipilih. Bukan dia dipilih. Kalau dia dipilih, kenapa Tuhan meninggalkan dia? Kedua, Tuhan meninggalkan Saul, lalu ada setan yang jahat dari Allah datang kepada Saul mengacaukan dia. Mari kita membahas 2 doktrin ini. Kenapa ada orang dibuang oleh Tuhan? Kedua, kenapa setan bisa keluar dari Allah untuk mengacaukan orang? Kalau ada orang kerasukan setan, engkau sulit mendengar ini setan yang merasuk dari Tuhan Allah. Masa Allah jahat? Kirim setan mengacaukan manusia. Masakah yang jahat berasal dari Tuhan Allah? Bukankah Allah baik? Maka saya sekarang menjelaskan 2 kesulitan ini. Pertama, mengapa Allah meninggalkan manusia? Mengapa Allah membuang Saul? Karena Allah pelin-pelan, tadinya memilih, mengizinkan dia jadi raja, sekarang menolak, membuang dia daripada kerajaan. Bukan. Dengar kalimat di bawah. Tuhan membuang Saul karena Saul meninggalkan Tuhan terlebih dahulu. Jangan kira kalau Tuhan meninggalkan kamu karena dia tidak mau kamu. Karena kamu tidak mau dia. Kamu melarikan diri dari Tuhan. Akhirnya kamu tidak melindungi, tidak yang menjaga, setan baru datang kepada kamu. Pertama, Tuhan tidak pernah membuang orang yang dia pilih. Tetapi orang yang dicintai oleh Tuhan, kalau sengaja meninggalkan Tuhan, sengaja menghina Tuhan, sengaja menolak Tuhan, Tuhan membiarkan engkau keliaran. Tidak ada penjaga, tidak ada orang yang melindungi. Engkau akan hidup di dalam kesusahan tersendiri. Jangan main-main sama Tuhan. Dengar baik-baik nasihat dari pendetamu. If you are Christian, if you are chosen by God, you should never forsake Him. You should never depart from God. Jangan menghina Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jikalau engkau pernah dipanggil, engkau pernah dicintai Tuhan, peliharalah dirimu. Terus menjaga dirimu di dalam naungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu kewajiban kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Amin. Jikalau orang Kristen tidak mau setia, mau bermain-main dengan Tuhan, engkau meninggalkan dia, engkau melupakan dia, Tuhan akan membiarkan engkau hidup tersendiri tanpa penjagaan, tanpa dikirim malaikat melindungi kamu, tanpa ada pemeliharaan tangan Tuhan supaya engkau tidak menjadi tersesat. Kalau Tuhan membiarkan kita, kita akan keliaran, kita akan tersendiri,
kita akan segera dicengkeram oleh iblis dan kita akan dimusnahkan. Saudara-saudara, why God depart from Saul? Kenapa Allah meninggalkan Saul? Karena Saul menghina Tuhan. Saul melecehkan Tuhan. Saul menjauhkan diri dari Tuhan. Saul tidak mau diproteksi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan meninggalkan dia. Kedua, kenapa ada roh jahat dari Yehova datang kepada Saul? Berarti Tuhan itu sumber roh jahat. Tuhan itu membiarkan roh jahat mengganggu manusia. Tuhan mengapa hatinya busuk mengirim roh jahat kepada Saul? Salah. Mengapa ada roh jahat keluar dari Tuhan? Karena roh jahat selalu berjalan di depan Tuhan minta izin boleh ganggu manusia atau tidak. Allah tidak merencanakan. Allah tidak mengirim roh jahat. Allah mengizinkan roh jahat mengadu. Roh jahat selalu bermadu di hadapan Tuhan. Lihatlah Ayub, lihatlah Stephen Tong. Mereka cinta Tuhan. Bolehkah saya mengganggu mereka? Tuhan bilang, tidak bisa. Saya memelihara mereka. Tetapi kenapa Tuhan bilang, boleh? Boleh kau turun mengganggu Saul. Karena Saul sendiri tidak mau Tuhan. Jangan mencela Tuhan. Jangan mempersalahkan rencana Tuhan. Karena Tuhan itu baik adanya. Tuhan tidak pernah mempunyai niat yang jahat. Untuk setiap orang pernah dimiliki oleh dia. Tapi kalau orang itu sendiri menghina Tuhan. Orang itu sendiri menolak Tuhan. Orang itu meninggalkan dari Tuhan. Maka setan yang selalu berdiri di hadapan setan, yang berdiri di hadapan Tuhan, yang minta izin dari Tuhan. Bolehkah saya mengganggu Stephen Tong? Tuhan bilang, karena dia sudah meninggalkan aku. Dia menghina aku. Silakan engkau bebas. Cilakalah. Saudara-saudara, kalau engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah menghina Tuhan, tak mungkin setan diizinkan oleh Tuhan untuk mengganggu engkau. Tetapi jika engkau sendiri membuang kesempatan, engkau sendiri menghina anugerah Tuhan, engkau sendiri menjauhkan diri Tuhan, maka Allah mungkin mengizinkan setan mengganggu engkau. Dan setan dapat izin dari Tuhan, dia turun dari Tuhan, dia masuk ke dalam tubuh Saul, menjadi orang yang dirasuk oleh setan. Jangan mempersalahkan Tuhan. Our God is always good willing. Our God is always good motivation. He's always taking care and love us like His own children. Saudara-saudara, Allah tidak pernah bermaksud mencelakakan kita. Allah tidak pernah merencana merugikan kita. Tetapi kalau engkau sendiri meninggalkan Tuhan, engkau meninggal Tuhan, engkau berjauh dari Tuhan, Tuhan mungkin memperbolehkan setan mengganggu engkau. Ini jawaban kedua. Jawaban pertama tadi, mengapa Tuhan meninggalkan Saul? Kedua, mengapa setan keluar dari Tuhan mengganggu Saul? Saya sudah jawab dua-duanya. Sekarang mari kita lihat fakta yang menakutkan. Saul menjadi orang yang dibuang oleh Tuhan. Saul menjadi orang yang diinginkan oleh iblis. Roh jahat dari Tuhan. Dari dulu kepingin memiliki kita. Dari dulu kepingin merasuk kita. Bukan karena rencana Tuhan, tapi karena kita sendiri membuang, menjauh, menghina Tuhan. Maka kita mempunyai kebebasan yang tidak ada jaminan. Mempunyai kebebasan yang tidak ada pembelaan. Tuhan tidak membela kita karena kita menjauhkan diri. Kita meninggalkan Dia.
Maka setan berkata, may I go to interrupt him? May I go to possess him? Tuhan mengatakan, because he depart from me, now you have my permission. You can go interrupt, possess him. Setan diizinkan, maka dia sekarang mau pergi. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu, setan sekarang dengan bebas turun dari surga. Memilih. Dia tidak pilih Goliat lagi. Dia tidak pilih lain. Dia pilih Saul yang meninggalkan Tuhan. Kamu dulu anak Tuhan. Kamu dulu milik Tuhan. Sekarang kamu tidak mau Tuhan. Itulah menjadi mangsaku. Saudara-saudara, jangan menjadi mangsa setan. Jangan menjadi mangsa iblis. Jangan menjadi mangsa roh jahat. Karena dia sedang incar. Dia sedang cari-cari. Dia ingin bertemu dengan orang yang sudah tidak ada Tuhan. Itulah targetnya. Itulah sasaran dia. Setan mau memperusak, merasuk orang-orang yang sudah tidak ada Tuhan. Maka setan turun, pilih Saul dan mengganggu dia. Saudara-saudara, kaum pilihan Tuhan kita tidak usah jelaskan sekarang. Tapi ada kaum pilihan setan. Yang setan ingin. Setan senang sekali merasuk kita. Setan ingin sekali mempermainkan kita. Karena kita manusia yang dicipta oleh Tuhan menurut peta teladan Tuhan. Kemarin dengar konser, saya mempunyai satu kesadaran. Tidak ada binatang yang bisa main kecapi, main biola, main alat musik. Hanya manusia. Kalau engkau melihat di YouTube ada, itu monyet yang biola, itu omong kosong. Itu AI, itu penipuan. Tidak ada. Tidak ada binatang yang bisa main alat musik. Tidak ada anjing yang bisa main piano. Itu semua cara AI penipu manusia. Kenapa? Only man is created with a spiritual understanding and with a spiritual skill of music. Manusia satu-satu makhluk yang diciptakan Tuhan bisa main musik, bisa mengerti akan makna daripada melodi, daripada harmonis, daripada yang disebut ritma, yang disebut karakter, pembentukan musik dengan gaya yang bermain-main. Kita bersyukur ya Tuhan. Itu sebab Tuhan sekarang setelah membiarkan Saul dapat kesulitan dari iblis, dirasuk oleh roh setan, Tuhan mau memberikan kemungkinan menolong dia. Lalu dicari siapa ya yang bisa mengusir setan. Siapa ya yang mempunyai kuasa membantu Saul. Mereka cari di seluruh Israel. Akhirnya menemukan satu. Bisa main musik. Waktu dia main musik, setan pergi. Dengar kalimat ini. Ini satu-satunya kali di dalam kitab suci orang main musik bisa usir setan. Saudara dengar baik-baik kalimat di bawah. Di dalam seluruh kitab suci yang bisa mengusir setan sama Yesus dan orang yang pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus setan keluar. Setan keluar. Nama Yesus besar seperti ini karena dia Allah. Allah yang mempunyai kuasa mengalahkan iblis. Kalau iblis mengeluarkan iblis, pasti penipuan antara kerajaan yang gelap itu. Itu penipuan. Tetapi yang bisa mengeluarkan setan dari manusia, yang bisa mengalahkan kekuatan daripada rejim setan, hanya Yesus. Selain itu, di dalam kitab suci hanya ada satu orang. Dia main musik, setan takut. Itu namanya Daud. Daud bukan orang biasa. Daud satu-satunya yang main musik, setan pun takut.
Berapa besar bakat Daud? Saya kira tidak ada teolog yang membahas tentang kuasa Daud main musik usir setan. Sampai sekarang saya tidak pernah lihat ada tesis, ada orang yang bikin disertasi mengenai bakat musik dari Daud. Tapi Daud memang tertulis di Al-Qur'an. The only one next to Jesus, with his power of playing music, he can cast out Satan from other people. Di antara jutaan manusia di tengah-tengah orang Israel, mereka menemukan seorang. Dibawa ke Raja Saul. Raja Saul, engkau diganggu oleh saya. Iya, saya diganggu oleh roh jahat. Siapa bisa tolong saya? Semua dokter, tidak mungkin. Semua obat, tidak mampu. Semua orang hebat, tidak ada kekuatan menolong ini. Ini di dalam Firaun tidak pernah dengar. Di dalam Babylon tidak pernah dengar. Seluruh kitab suci cuma catat satu kali. Saul dirasuk roh jahat. Daud mengusir setan itu dengan main kecapi. You tahu musik mempunyai kekuatan besar seperti ini. You mungkin tidak sadar. Tetapi saya harap orang yang menjadi anggota gereja Reform Injil Indonesia pelajari musik. Dengar konser, pikirkan baik-baik mengapa gereja ini mementingkan musik. Alkitab mengatakan musik mampu mengusir setan. Apakah semua musik? Tidak. Apa semua orang main musik? Tidak. Cuma katakan satu orang, Daud. Mengapa? Dan apa artinya waktu Daud main musik setan pergi? Saya tidak ngerti. Dari kecil saya perhatikan ayat ini. Karena saya orang yang paling cinta musik. Waktu umur 12 sampai umur 20 lebih. Setiap hari saya dengan musik 8 jam. Tak ada orang seperti saya. Kita banyak yang suka musik. Tapi tak pernah saya menemukan satu orang. Selama 15 tahun saban hari 8 jam dengan musik. Saya seperti orang gila. Sehingga saya menghafal Beethoven, Haydn, Mozart, Handel, Bach, Tchaikovsky, Mussorgsky, dan Rachmaninoff, dan semua penggubah musik lain. Semua lagu besar, semua simfoni, semua sonata, semua opera, semua oratorio, saya taruh di dalam otak saya. Sejak umur 17 sampai sekarang. Saya menghafal riwayat mereka, tahun lahir mereka, tahun mati mereka, tahun penting mereka gubah musik. Semua saya belajar. Dan saya seluruh Alkitab hanya catat satu orang. Waktu dia main kecapi, saya tak takut. Itu Daud. Daud mempunyai kuasa begitu besar. Tak pernah tercatat di buku kedua. Tak pernah catat di dalam agama lain. Tak pernah catat ada manusia lain yang mempunyai khasiat main musik bikin setan keluar kecuali Daud. Kita tak pernah ngerti. Tapi satu hari kita sampai di surga, kita akan mengerti kuasa apa yang ada pada Daud. Akhirnya mereka nemukan, mereka bawa kepada Saul. Raja Saul, kami menemukan di antara seluruh Israel ada seorang pemuda yang bisa mengusir setan dengan main kecapi. Bawa dia segini. Setelah dibawa, main coba. Waktu main, waktu Saul sedang dirasuk setan, Daud main kecapi. Setan langsung keluar. Wah, ini orang boleh nih. Ini orang boleh di istana. Saya kasih gaji besar asal dia bisa mengusir setan. Orang yang mempunyai bakat dari Tuhan, yang punya bakat usir setan. Tidak ada orang lain. Seluruh sejarah dunia cuma satu orang. Daud kerjakan itu. Dan Saul pikir, saya ada uang, saya undang dia jadi ahli musik di istana. Dia bisa menolong saya. Kapan ada setan dia main kecapi, saudara-saudara. Dan dia main-main dengan Tuhan. Dia main-main dengan kuasa.
Dia main-main dengan uang. Dia main-main dengan diri. Dia main-main dengan kebebasan. Dia kira dia mempunyai uang, dia mampu, dia bisa bayar, dia bisa menguasai Daud. Dia tidak tahu Daud itu milik Tuhan, bukan milik dia. Khususnya bukan milik setan. Sehingga tak ada orang bisa memperalat Daud menjadi budak mereka. Sekarang Saul menjadi sombong sekali. Daud main musik. Waktu Daud main, setan pergi. Satu hari Saul pikir orang hebat seperti Daud ini menjadi ancaman besar. Karena dia perang mengalahkan Goliat. Dia perkasa mengalahkan semua raja. Kalau satu hari dia dari raja, saya akan turun dari kerajaanku. Turun dari tataku. Tidak boleh saya biar dia hidup. Kebencian menginginkan musuh mati. Kebencian menginginkan orang kau iri mati. Itulah situasi Daud. Daud tidak ada sejahtera. Setiap hari dibayang-bayang dia akan dibunuh. Setiap hari di tepi kebahayaan dia dibunuh oleh Raja Saul. Tapi dia harus turut. Jam berapa masuk istana, jam berapa main musik, jam berapa mengusir setan. Dia harus ikut apa yang diperintahkan oleh Saul. Sekarang Saul pikir untuk membunuh Daud, saya punya kuasa, saya punya hak, saya punya militer. Dan di tangan dia ada satu tombak yang besar. Waktu Daud lagi main kecapi, habis baru dia lemparkan tombak itu, mau mematikan Daud supaya tembus badannya, memaku dia di dalam dinding. Begitu dia keluar, Tuhan memberikan Daud satu gerakan menghindarkan. Begitu Daud hindar, tombak itu masuk ke dalam tembok. Daud lari, tidak jadi mati. Dia kecewa, bunuh tidak jadi. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan sudah melihat hatimu berniat membunuh urapanku. Kamu mau membunuh Daud, saya tidak izinkan. Di dalam lebih dari setengah detik, Tuhan bisa melakukan mujizat. Hari itu kenapa Goliat mati? Tuhan melakukan mujizat. Kalau Tuhan campur tangan, manusia bagaimana berkuasa tidak tentu berhasil. Manusia bagaimana bencinya belum pernah bisa sungguh-sungguh membunuh musuhnya. Daud tidak jadi mati. Setelah tidak jadi mati, Saul pikir-pikir, gimana ya orang ini di dalam bahaya bisa menang Goliat. Di dalam pembunuhan bisa hindar daripada panah saya. Bagaimana saya bisa mengalahkan dia? Dia pakai cara kedua untuk membunuh Daud. Caranya apa? Taruh dia di dalam tentara. Suruh dia perang terus sama musuh. Masa dia bisa terus hidup, terus dipelihara oleh Tuhan? Biar musuh matikan, bukan saya. Kalau saya matikan dia, saya dimarahi orang Israel. Saya akan dibunuh oleh orang Israel. Tetapi kalau orang Filistin mengalahkan dia, tentara musuh membunuh dia, saya tidak bersalah. Saya cuci tangan. Ini cara kedua. Membiarkan Daud berperang dengan musuh sampai dia dimatikan oleh musuh. Ini rencana lebih jahat. Karena menghindarkan diri, melarikan diri dari kewajiban. Biar dia yang dibunuh. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengatakan tidak, saya tetap memelihara Daud. Cara kedua tidak jadi. Dia pikir cara ketiga. Cara ketiga lebih jahat, lebih nakal, lebih mengerikan. Dia berkata, Daud, saya memberikan anak perempuanku yang paling besar menjadi nyonya. Engkau menjadi menantu raja. Waktu namanya besar,
kedudukan tinggi, hidup di istana, namanya mantu raja. Dan Daud rasa ini memang hadiah yang paling tinggi. Raja memberikan anak perempuan yang paling besar untuk saya. Dia suka terima, tapi dia tidak tahu rencana Tuhan bagaimana. Daud tunggu sampai hari janji pernikahan. Perempuan itu dinikahkan kepada orang lain. Rencana siapa? Rencana jahat daripada Saul. Hari itu musim pernikahan. Daud sudah tunggu. Begitu mau nikah, diumumkan Mira menikah sama suami yang Saul berikan kepada dia menjadi istrinya. Daud kecewa sekali. Daud dah jadi nikah, dah jadi masuk istana, tetap menjadi sebedang kara di luar istana Saul. Dah tahu hari depannya bagaimana. Hari itu semua senang, sama Daud yang sedih. Tetapi ada satu orang menemukan waktu Mika sama orang lain, adiknya Mira cinta sama Daud. Orang itu datang bicara di istana. Tahu tidak, Daud tidak jadi nikah, tetapi adik daripada perempuan itu namanya Mika. Dia mengasihi Daud. Setelah kalimat itu diberitahu kepada Saul, Saul bilang boleh juga. Kalau masih mungkin dia menjadi menantu saya pakai cara bikin mati dia. Nah, ini cara ketiga mematikan Daud. Cara apa? Sini, saya kasih tahu, engkau sudah patah hati karena anak perempuan saya nikahkan kepada orang lain. Sekarang saya kasih kesempatan kedua. Adiknya cantik, lebih muda, tetap boleh jadi istrimu. Engkau ingin? Kalau engkau ingin menjadi menantuku, engkau sungguh-sungguh mencintai, maka boleh ambil anak saya perempuan yang kedua ini. Daud merasa mungkin pimpinan Tuhan. Kalau menjadi menantu, pasti mertua tidak ingin saya mati. Itu mungkin caranya Tuhan memilih aku. Dia oke, saya setuju nikah sama anakmu yang kedua perempuan, cantik, muda. Tetapi ada satu syarat. Wah, ini menggentarkan. Daud tanya kabar Saul, apa syaratnya? Coba beritahu kabar saya. Kalau engkau ingin nikah sama anak perempuan yang kedua, kau harus bunuh 100 orang laki-laki Palestina. Harus bunuh musuh 100 orang. Untuk membuktikan engkau sudah bunuh mereka, potong alat kelamin. Kulit yang di depan itu masuk ke dalam piring. Saya mau hitung berapa. Kalau engkau bisa bunuh 100, bawa kulit alat kelamin mereka kepada saya percaya engkau sudah bunuh. Engkau boleh nikah sama anak saya. Wah, ini tugas yang berat. Mau mendapatkan satu orang, potong alat kelaminnya, bawa kulitnya datang kepada Raja Saul. Itu berarti saya harus mengalami bahaya dibunuh oleh dia juga. Karena saling membunuh, atau engkau mati, atau engkau saya mati. Daud harus berjuang, harus menghadapi kesulitan ini. Tapi Daud akhirnya dia pergi. Dia pergi berperang dengan orang Palestina. Dia pergi perang supaya mendapatkan alat kelamin orang-orang laki itu. Alkitab mengatakan dia akhirnya membawa pulang kulit alat kelamin laki-laki 200 biji. Berarti dia harus bertempur, harus berperang, harus mengalami bahaya dibunuh 200 orang laki-laki. Dan akhirnya tidak boleh dia kalah satu kali pun. Tidak boleh dia dibunuh satu kali pun. Dia harus mengalahkan 200 orang. Sesudah 200 dia kumpulkan kulit-kulit itu.
datang kepada Raja Saul. Inilah yang raja minta. Saul kaget sekali. Kamu mampu bunuh 200 orang, tak mungkin dibunuh. Kamu mungkin mematikan 200 orang musuh, engkau tidak bahaya. Apakah dia lebih menghargai? Apakah dia lebih menghormati Daud? Tidak. Dia lebih takut Daud. Akhirnya Daud menikah sama anak perempuannya Saul yang kedua. Cantik, muda, tetapi mengalami lebih di dalam bahaya. Minggu depan saya berkata kepada engkau, Saul masih mau mencari, mau membunuh, mau menghabisi akan Daud. Tapi Tuhan tetap tidak boleh. Engkau melihat iri hati menjadi kebencian. Kebencian menjadi pembunuhan. Pembunuhan mempunyai strategi 3 macam. Akhirnya tetap tidak jadi. Dia masih mengejar hidup. Kalau engkau di dunia ada musuh, engkau tidak usah takut. Engkau harus bersandar kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau keluar dari bahaya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan engkau tetap selamat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Karena kapal terbang sedikit terlambat, maka saya bisa memperpanjang 15 menit di sini. Sekarang mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta daripada majelis Wiyogo naik ke atas, memimpin doa. Sesudah itu ada pendeta lain meneruskan pelayanan kita di sini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk hidup yang terus bersandar kepada Tuhan, hidup yang terus mencari kehendak Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bagaimana Daud terus bersandar kepada Tuhan untuk menghadapi kehidupan dia dan ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.